Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Salam sehat bagi kita semua. Jadi, gut anxiety. Gut adalah penyakit yang menyerang pencernaan kita, sedangkan anxiety adalah pola pikir kita, cemas. Sehingga tatkala sedikit sensasi yang kita rasakan, kita selalu panik, kita selalu waspada, kita cemas. Dan yang kita pikirkan adalah kita seolah-olah merasa hanya sendiri yang mengalami gangguan cemas dan asam lambung ini. Padahal banyak orang yang mengalami GERD dan anxiety. Bahkan ribuan orang yang terkena GERD dan anxiety. Tapi kita merasa hanya sendiri. Oleh sebab itu yang teman-teman lakukan adalah sering-sering menonton video-video motivasi. Sehingga saya tidak pernah bosannya membuat video-video motivasi untuk memberikan teman-teman semangat, memberikan teman-teman motivasi supaya teman-teman itu lebih semangat lagi mengatasi GERD dan anxiety ini. Apa yang teman-teman rasakan pernah saya rasakan, dan rata-rata orang yang terkena GERD dan anxiety ini pasti sensasinya sama, tidak ada yang lain. Pasti dia merasa takut pingsan, takut gila, takut mati. Saya tanya pada Anda, sensasi apa yang Anda rasakan saat ini? Silahkan tulis di kolom komen. Sensasi itu pasti datang kembali. Itu aja, setiap hari sensasi yang sama kita rasakan, dan juga tidak pernah terjadi hal apapun terhadap diri Anda. Ketika Anda merasa hari ini takut pingsan, ketika Anda berada di tempat keramaian, Anda takut mati. Tapi yang saya tanyakan kepada Anda, apakah itu pernah terjadi pada diri Anda? Jawabannya adalah pasti Anda tidak pernah. Sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Contohnya, ketika Anda merasa mau pingsan, saya tanya kepada Anda, apakah Anda pernah pingsan? Nah, jadi sebenarnya ketika kita mampu mengelola pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran positif, memang ketika kita konsultasi, begitu mudahnya orang mengatakan kenapa tidak berpikir positif saja. Memang berat, tapi ketika kita latih, pikiran itu sangat mudah dilakukan. Ketika Anda merasa takut pingsan, maka alihkan pikiran itu. Coba alihkan dengan Anda tersenyum, coba alihkan dengan Anda melakukan sesuatu. Contohnya Anda melihat galeri di handphone Anda tersenyum, Anda lakukan apa yang dapat mengalihkan pikiran negatif itu. Ketika Anda merasa mau pingsan, merasa mau jatuh, sebenarnya itu hanyalah halusinasi. Itu tidak pernah terjadi pada diri Anda. Anda takut pingsan. Pernahkah Anda pingsan? Anda takut mati, sampai saat ini Anda tidak mati-mati. Nah, jadi ketika Anda mendengarkan motivasi semangat yang dapat menumbuhkan kepercayaan Anda untuk bisa semakin semangat mengatasi GERD dan anxiety ini. Ingat, banyak orang yang bisa sembuh dari GERD dan anxiety ini. Lalu apa alasan Anda untuk tidak sembuh sampai saat ini? Tinggal Anda harus konsisten, harus disiplin, harus merubah pola hidup Anda, harus merubah pola pikir Anda. Maka 1 bulan, saya jamin ketika Anda sudah konsisten, sudah disiplin, menerapkan apa yang dikatakan oleh mentor, apa yang dikatakan oleh teman-teman kita yang sudah keluar dari GERD dan anxiety ini. Ketika Anda disiplin melakukan itu, pasti Anda akan sembuh dari GERD dan anxiety ini. Tinggal bagaimana cara Anda mengontrol pola pikir Anda, memperbaiki pola hidup Anda yang semula. Mungkin Anda tidak pernah tidur tepat waktu, mulai saat ini Anda perbaiki. Mungkin Anda tidak pernah sarapan, mungkin Anda tidak pernah disiplin makan siang, makan malam, mulai saat ini Anda harus disiplin. Karena yang saya tahu bahwa orang yang memiliki GERD dan anxiety ini ketika melakukan terapi atau minum obat, dia tidak pernah disiplin, dia tidak pernah konsisten. Dia hanya minum obat 3 hari lalu dia buang obat tersebut karena sensasi itu kembali muncul. Padahal itu hanyalah godaan, sehingga sensasi itu kembali lagi. Karena orang yang memiliki GERD dan anxiety ini kurang disiplin.
Disiplin hanya 1 hari. Disiplin tidak selamanya. Oleh sebab itu Anda rubah, Anda mulai belajar, Anda semangat. Karena oleh sebab itu Anda harus sering-sering menonton video motivasi, karena banyak saudara kita yang sudah membuktikan bahwa GERD dan anxiety ini bisa disembuhkan. Jangan Anda menonton video-video yang berkaitan dan mengatakan keluhan-keluhan yang dia rasakan. Karena apa? Ketika Anda mendengarkan informasi negatif, maka cepat sekali direspon oleh tubuh Anda, sehingga itu yang akan menjadi pikiran Anda, sehingga itu yang tidak bisa membuat Anda tidur karena memikirkan apakah saya akan seperti itu. Oleh sebab itu, hindari berita yang berbicara tentang negatif, yang berbicara tentang musibah. Apalagi teman Anda yang berbicara tentang penyakit yang dia rasakan, karena sering sekali kita samakan apakah kita merasakan itu dengan diri kita. Mulai saat ini Anda harus percaya diri, Anda harus yakin dan semangat. Ketika Anda sudah yakin, semangat untuk sembuh dari GERD dan anxiety, pasti akan bisa. Karena obat hanya bisa membantu Anda 40%, obat hanya bisa membantu. Sedangkan yang dapat menyembuhkan Anda yaitu adalah Anda sendiri 60%. Oleh sebab itu Anda jangan pernah putus asa, karena orang yang memiliki GERD dan anxiety ini sering sekali cepat menggali informasi negatif, sedangkan informasi yang positif sangat sulit masuk di kepalanya, sehingga dia sering sekali ngeyel, tidak peduli. Tapi dia peduli terhadap sensasi yang dia rasakan. Sedikit sensasi yang dia rasakan, itu yang dia pikirkan seminggu-minggu. Dan sensasi apa yang Anda rasakan saat ini? Takut mati. Apakah Anda selama takut mati pernah terjadi? Apakah selama Anda takut pingsan pernah terjadi? Apakah Anda selama takut gila pernah Anda gila? Tetap Anda menyadari. Oleh sebab itu Anda sabar, ikhlas, dan menyadari setiap sensasi yang Anda rasakan. Pasti Anda akan mendapatkan kebaikan. Semoga video kali ini memberikan teman-teman motivasi untuk semakin semangat lagi keluar dari GERD dan anxiety. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, supaya channel ini tentu lebih berkembang dan semakin semangat lagi dalam membuat video-video yang berkaitan dengan GERD dan anxiety. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.